Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wassalam tasliman katsira. Usikum ibadallah wa iyyakum bittaqullah faqad faza fawzan azima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Wa qala aydan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Wa qala Nabiya sallallahu alaihi wasallam man kana lahu sa'atu wa lam yudah fala yaqrina bana musallana. Hadis atau kama qala. Bapak Ibu, bersyukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Nabi dengan mengucap Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah malam hari ini Allah masih mentakdirkan kita bisa melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah. Di antara sekian banyak rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi, salah satunya adalah Masjid Al-Furqan. Dalam rangka melaksanakan sholat maghrib berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan thalabul ilm. Semoga seluruh rangkaian ibadah kita di hari ini, baik yang wajib maupun yang sunnah, semoga semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, semoga seluruh amal ibadah kita, seluruh amal kebaikan kita nantinya bisa menghapus seluruh dosa-dosa kita dan kesalahan-kesalahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an pada surah ke-11. Ada yang tahu surah 11 itu? Surah Hud. Ayat 114. Penggalan di akhir ayat Allah berfirman, innal hasanati yudhibunas sayyi'at. Sesungguhnya amal kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa kita dan kesalahan-kesalahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dzalika dzikrul lidzakirin, dan itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu ingat kepada Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, takmir masjid memberikan materi kepada saya malam hari ini dengan tema berkorban dengan keikhlasan kita raih kemuliaan. Masya Allah. Sebentar lagi kalau tidak salah beberapa hari lagi ya kita sudah memasuki bulan Dzulhijjah. Dalam satu tahun itu ada kurang lebih 365 hari. Betul. Dan di dalam 365 hari itu Allah Subhanahu wa taala menyediakan 10 hari yang mulia dibandingkan dengan hari-hari yang lain. Saya ulangi. Iki nek gak bolo gak tak kandani. Dalam satu tahun ada kurang lebih 365 hari. Dan di dalam 365 hari itu Allah menyediakan 10 hari saja yang mulia bila dibandingkan dengan hari-hari yang lain. Artinya, manakala ada hamba Allah yang melaksanakan amal ibadah apapun, entah itu salat, baca Al-Quran, sedekah, infak, di 10 hari itu, maka sungguh amal ibadahnya sangat dicintai Allah, dicintai Rasul, dan dirindukan surganya Allah. Dan 10 hari itu adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Apa Un kurang lebih kalau 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah mulai kapan? 8 Juni ya. Nah, 8 Juni. Berarti sekarang tanggal
6 hari lagi. Nah, tolong Pak perhatikan Pak. Berarti mulai tanggal 8 sampai 10 hari. Manakala ada orang yang beribadah di 10 hari yang mulia itu, sungguh amal ibadahnya sangat dicintai Allah, dicintai Rasul, dan dirindukan surganya Allah. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Daud, hadisnya nomor 2438. Imam At-Tirmidzi hadisnya nomor 757 dan Ibnu Majah hadisnya nomor 1727 dari Ibnu Abbas. Apa kata Nabi? Tolong diperhatikan. Ma min ayyamin amalus sholih fiha ahabu ilallahi ta'ala min hadhil ayyam, yakni ayya asridil khizzah. Al-hadis atau kama qala. Tidak ada satu amal ibadah yang dicintai oleh Allah melebihi amal ibadah yang dilakukan pada hari ini, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Kalau Masehi berarti tanggal 8 sampai. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Bukhari, apa kata Nabi? Barang siapa yang beribadah di hari itu, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, maka pahalanya sama dengan berjihad dan mati syahid di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Alhamdulillah. Kemudian ada beberapa amal ibadah yang ditekankan oleh Rasul, yang dicontohkan oleh Rasul di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Yang pertama, tolong Pak diperhatikan. Yang pertama, Rasul mengajarkan berpuasa di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, yaitu mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Tanggal 10 nggak boleh puasa karena hari kurban, haram hukumnya. Berpuasa di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, yaitu mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai dengan tanggal 9 Dzulhijjah, 9 hari berturut-turut, tanggal 8 Juni sampai berapa? 17 sama 16? Ya 16, pokoknya 9 hari. Apa kata Nabi? Pahalanya ini. Barang siapa yang berpuasa 9 hari berturut-turut, tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9 Dzulhijjah, maka Allah akan memberikan 10 kebaikan kepadanya. 1, Allah akan memberikan umur yang barokah. Umur yang barokah, bukan umur yang panjang. Yang panjang tapi gak barokah. Masya Allah. Sing penting panjang tur barokah. Bu nyuwun sewu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh ngeten. Sesungguhnya malaikat maut itu setiap hari mendatangi, mengunjungi hamba-hamba Allah itu. Satu hari itu 70 kali. Malaikat maut itu apa? Malaikat yang ditugaskan oleh Allah memisahkan ruh dan jasad manusia. Itu ditugaskan oleh Allah untuk menjenguk jenengan-jenengan itu setiap harinya 70 kali. Bayangkan. Pasti jenguk Abah Uun menghadiri majelis taklim. Masya Allah. Alhamdulillah. Pasti jenguk baca Al-Quran. Alhamdulillah. Pasti jenguk mancing. Pertanyaan saya, satu hari berapa jam? 24 jam. 1 jam berapa menit? 60 menit. Kalau satu hari 24 jam kita jadikan menit ketemunya 24 kali 60 menit ketemunya 1440 menit.
Enggak percaya sampean tutul HP ini sampean. Betul ya? Saya ulangi. 1 hari 24 jam. 1 jam 60 menit. Kalau 1 hari 24 jam kita jadikan menit, ketemunya 24 kali 60 1440 menit. Kali berapa kali malaikat tadi mengunjungi kita sehari? 70 kali, dibagi 70 kali. Ketemu berapa menit sekali? 1440 menit dibagi 70. Nah, berapa Bu? 1440 menit dibagi 70. Setiap 20 menit sekali malaikat maut mendatangi kita. Jenguk Pak, jenguk. Pasti jenguk. Allah berfirman, hai malaikat maut, si fulan hari itu jatah umurnya habis, jatah minum airnya habis, jatah rezekinya habis, jatah menghirup udaranya habis. Kau cabut nyawanya. Pasti cabut. Lah kok sampean maca surah Al-Mulk, Masya Allah. Alhamdulillah. Pasti cabut. Gowes nang pacet. Mbok. Maka bersyukurlah Pak Bu, panjenengan masih oleh Allah diberikan kesempatan sisa umur senantiasa beribadah kepada Allah, menghadiri majelis-majelis ilmu. Yang kedua, orang yang berpuasa 9 hari berturut-turut di bulan Dzulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah, maka Allah akan memberikan hartanya akan semakin bertambah. Wis sembuh tuh kan di urusan Gusti Allah. Nek gaji iku teko ngone menungso, tapi kalau rezeki datangnya dari Allah. Saya itu punya teman Pak, namanya itu Pak Badli, umurnya 55 tahun, masih muda, anaknya 2, istrinya 1. Dia itu pengusaha pom bensin, saugih duwike em-eman, miliatan. Hobinya itu olahraga, ya, golf ya. Kadang kula niku heran nggih, ndelok wong olahraga golf kaya wong stres. Bal digawak ado-ado tung, mari terus dilebokno napa? Bolongan tik, mesti cekel dilebokno. Saya tanya, ngono kuwi sampean nek nyewa lapangan niku piro? Macam-macam Ustaz. Ada yang 2 juta, ada yang 5 juta. Itu berapa jam? Ya sekitar 2 jam Ustaz. 2 jam itu ada yang 2 juta, ada yang 5 juta. La haula wala. Cuma genggak bal niku, Pak. Prrr. Dilebokno bolongan. 1 tahun yang lalu setelah saya selesai ceramah di Tropodo pulang malam, ditelepon istrinya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum istrinya. Loh, tak delok. Tak HP ini Pak Badri tapi kok yang ngomong itu nggih wonten dawuh. Ustaz, ke rumah sekarang Ustaz. Wong iso sugih Pak, kok ya iso nangis ya. Sugih. Pom bensin ning ndi? Jombang wonten Gresik, Surabaya, Sidoarjo, dawe IMM-an. Saya ke sana, rumahnya di Surabaya. Kalau ada apa-apa dia sering undang ceramah. Kenapa dia? Ternyata suaminya habis main golf, olahraga golf itu, pulang ke rumah tidur kebablasan, meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi. Saya pandang istrinya saja, ya Allah, tak wasi
rondo cak. Setelah itu saudara-saudara yang datang saya ajak mandikan. Yang mahram ikut mandikan. Setelah dimandikan, saya kafani, saya sholati, saya tinggal pulang. Besok pagi dimakamkan karena sudah jam 2 malam. Saya besok pagi insya Allah kesini jam 7. Betul, pagi datang ambulan. Ting. Karena rumahnya dengan makam jauh. Sampeyan ngerti Pak, omahe piro? 14. Mobilnya api-api kono 10. Mobil larang-larang. Begitu saya datang pagi, sopir ambulans sudah datang. Diu. Pintu dibuka, masukkan. Istrinya menjerit, "Papi, jangan tinggalkan aku, papi." Wong sugih nyeluke papi. Sopir ambulan kula jawil, Pak. "Mas Bro, apa Ustaz? Sampeyan ngerti sing mati?" "Iya kenapa?" "Sugih duweke akeh omahe 14. Mobile jejer-jejer." "Napa sampeyan tumpono ambulan?" "Tumpakno mobile Alphard." "Mobile akeh kok mbok tumpakno ambulan." Jarene sopir ambulan, "Ustaz, kula kerja ten kene napa yayasan niki pun 20 tahun. Jenenge ambulan nggih gawe nyopir ngemot jenazah. Almarhum nek gak gelem numpak ambulan ya kon nyopir dhewe." Iso kira-kira. Omahe 14 ditinggal, mobile 10 ditinggal. Pom bensine ditinggal. Bawa ke makam. Ternyata sama. Wong sugih duwe karo gak duwe. 1 meter kali 2 meter. Tak pikir 100 meter ben kena gegolep. Sama. Terus nyuwun sewu Ustaz Eko. Penggali kubur itu 2 orang. Mungkin kesusu. Akeh garapan. Begitu dikubur, diuruk. Coba apa cepet ditek-tek. Masya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Semuanya ditinggal. Yang ketiga, orang yang berpuasa 9 hari di bulan Dzulhijjah, maka Allah akan memberikan keluarganya akan mendapatkan perlindungan. Yang keempat, dosa-dosanya akan diampuni Allah. Yang kelima, nilai amal baiknya dilipat gandakan. Dan yang keenam, mendapatkan kemudahan pada saat sakaratul maut. Ketika ruh sudah di tenggorokan ini, Allah akan memudahkan mengucapkan kalimat La ilaha illallah, dakhalal jannah. Orang yang di akhir hayatnya mau meninggal dunia, ruh sudah di tenggorokan ini, kemudian mulutnya ini mampu mengucapkan kalimat La ilaha illallah, man mata wa huwa ya'lam innahu la ilaha illallah. Nabi mengatakan dakhalal jannah, dijamin oleh Allah masuk surga. Hiasi mulut kita, basahi mulut kita, hiasi lidah kita ini dengan bacaan kalimat ini La ilaha illallah, La ilaha illallah. Mudah kita ucapkan, gampang kita ucapkan, ringan kita ucapkan, tapi berat dalam timbangan Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu Ustaz diucapkan? Kapan saja. Ibu ambek masak goreng tempe,
La ilaha illallah. Gak usah banter-banter. Lah kaget temen sampean. Ustadz Eko nang proyek ambek nyetir mobil. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kok pas malaikat mau nyabut, dakhalal jannah, dijamin oleh Allah masuk surga. Gampang Pak, mudah kita amalkan. Kemudian yang ketujuh, akan mendapatkan cahaya yang terang di alam kuburnya. Yang kedelapan, saat ditimbang di mizan, maka amal baiknya akan diberatkan oleh Allah. Dan yang kesembilan, selamat dari panasnya api neraka. Dan yang kesepuluh, hidupnya akan diangkat derajatnya paling tinggi oleh Allah di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Ibnu Abbas. Yang kedua, amal ibadah yang ditekankan oleh Rasul di bulan Dzulhijjah adalah disunahkan untuk melaksanakan puasa Arafah, yaitu pada tanggal 9 Dzulhijjah. Seandainya Bapak Ibu jenengan tidak bisa melaksanakan puasa 9 hari berturut-turut tadi, maka janganlah kau tinggalkan 1 hari saja. Nek sampean gurung iso poso 9 hari berturut-turut, tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah, maka jangan tinggalkan 1 hari saja, yaitu puasa sunnah Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Karena apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Muslim, hadisnya nomor 1162. Apa kata Nabi? Barang siapa yang berpuasa 1 hari di bulan Dzulhijjah, yaitu puasa sunnah Arafah, maka puasa Arafah itu dapat menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Alhamdulillah. Sampai tidak puasa Pak, 1 hari saja. Nek sampean gak iso 9 hari tadi, jangan yang tinggalkan yang 1 hari. Yang ketiga, nah ini amal ibadah yang ditekankan oleh Rasul di bulan Dzulhijjah, hendaknya kalian berkurban dengan cara menyembelih hewan ternak, yaitu sapi, domba, kambing atau unta. Saya sarankan Pak, gak usah unta. Unta itu harganya satu itu 75 juta. Lah wong sapi ya sampean ya urunan wong pitu tak delok nek papan iki lho. Mek wong pira musikan. Dan unta itu kalau di Indonesia adanya di kebun binatang. Nek sampean nyembelih unta dicekel polisi. Dikira nyolong di kebun binatang. Wis sapi atau domba. Coba Abaun dibuka surah 108. Surah 108 itu surah apa? Sudah ketemu? Surah 108 yang sering sampean baca ini. Ya. Al-Kausar ya. Iya. Sudah ketemu? Iya, baca. Inna a'tainakal kausar. Artinya? Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Fasalli li rabbika wanhar. Maka laksanakan sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Coba Pak, ayat 2 ini tolong jenengan perhatikan. Saya ulangi ya. Fasalli li rabbika wanhar. Maka laksanakan sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Berarti dalam ayat ini ada berapa perintah? Ada 2 perintah yang disejajarkan. Perintah sholat dan perintah
berkorban. Pertanyaan saya, sholat hukumnya wajib. Ini disejajarkan ini. Fasalli li rabbika wanhar, maka laksanakan sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tutup, inna sani'aka huwal abtar. Artinya, sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang memutus dari rahmat Allah. maka bersyukurlah Pak Bu panjenengan yang tahun ini oleh Allah diberikan kelapangan rezeki, kemudian bisa memotong hewan kurban di bulan Dzulhijjah. Nek sampean belum bisa memotong hewan kurban sapi 1 ekor, bisa ditanggung 7 orang. Ini 1 ekor sapi, 1 ekor sapi, 1 ekor sapi, Masya Allah. Alhamdulillah. Nggih, Pak. Ten mriki pinten ekor nek motong? Ada 10 ekor? Belum ada ya. Masya Allah. Ustadz Eko ini yang di masjidnya sana ini banyak ini di Makarya. Nanti tak tunjukkan dalilnya. Kau nek wis ngerti dalilnya sampean Al Furqan insya Allah lebih dari 5 nanti ya. Amin. Imam At-Tirmidzi, Rasul SAW bersabda, apa kata Nabi? Tolong perhatikan. Tidak ada suatu amalan apapun yang dilakukan oleh manusia pada hari raya kurban yang lebih dicintai oleh Allah selain dari ikrahutan, menyembelih hewan kurban. Saya ulangi. Tidak ada suatu amalan apapun yang dilakukan oleh manusia pada hari raya kurban yang lebih dicintai oleh Allah selain dari menyembelih hewan kurban. Kemudian Rasul melanjutkan sabdanya, sesungguhnya hewan kurban itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, dan kuku-kukunya, dan sebelum darahnya jatuh ke tanah, maka ia pahalanya telah diterima oleh Allah. Maka beruntunglah kalian semua dengan pahala kurban itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada amalan pada hari Nahr atau pada hari raya Idul Kurban yang paling dicintai oleh Allah kecuali ikrahutan, yaitu menyembelih hewan kurban. Dan tidak ada suatu pekerjaan yang paling baik setelah sholat Idul Adha. Saya ulangi, tidak ada suatu pekerjaan yang lebih baik setelah sholat Idul Adha selain dari menyembelih hewan kurban. Hewan tersebut akan datang di hari kiamat sebagai saksi dengan tanduknya, bulunya, dan kuku-kukunya sebagai saksi bagi si pengorban. Nah, ini menarik hadis ini. Menariknya apa? Menariknya adalah mengapa justru tanduk, bulu, dan kuku-kukunya yang menjadi saksi? Kok bukan kepala? Kok bukan ekor? Kok bukan sampil ya ini? Kok bukan iga? Kok bukan hati? Tapi bulu, kuku. Mengapa itu? Dan tanduk. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mungkin bagi kita di antara bagian tubuh dari hewan kurban yang tidak berguna adalah tanduk, kuku, dan bulu. Tapi justru ini menjadi saksi bagi si pengorban besok di hari kiamat. Ini menunjukkan bahwa sisi hewan kurban yang paling tidak dibutuhkan sekalipun oleh manusia itu nilainya sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira tidak ada orang memasak sop kuku, gulai tanduk. Yang ada mesti sop iga.
Tapi justru bulu, tanduk, dan kuku yang menjadi saksi. Ini menunjukkan bahwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu besar nilainya, maka berkorbanlah bagi Bapak Ibu yang mempunyai kemampuan di bulan Dzulhijjah itu. Yang kedua, darah hewan korban yang sudah jatuh ke bejana Allah sebelum darah hewan korban tersebut jatuh ke tanah, maka pahalanya sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata Bapak, ketika Ustadz Eko menyembelih hewan korban, misalkan kambing atau domba, Bismillah Allahu Akbar, Allah mengutus Jibril turun ke bumi membawa bejana untuk menampung untuk menampung darah yang mengalir dari hewan korban yang disembelih. Sebelum jatuh ke tanah, ternyata sudah diwadahi bejana oleh malaikat Jibril. Ini tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Maka dalam hadis yang lain Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad nomor 8496 dan Ibnu Majah hadisnya nomor 3242. Apa kata Nabi? Man kana lahu satu walam yudoh fala yakrina bana musallana. Barang siapa yang mempunyai kemampuan untuk berkorban tetapi tidak mau berkorban, maka jangan sekali-kali dekat dengan tempat sholatku. Tuku sepeda motor Vario 20 juta mampu. Iya, Vario itu berapa? Oh, enggak boleh tambah. 25 juta mampu. Urunan korban sapi 3,5 juta. Masya Allah. Tak delok wonge gak teko iki. Dalam hadis yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memotong atau menyembelih hewan kurban, maka pada tetesan pertama darah hewan kurban diampunkan dosa-dosanya dan dosa anak dan istrinya. Masya Allah. Alhamdulillah. Jangan terlalu cinta kepada dunia. Jangan terlalu cinta kepada harta kita, uang kita. Dibuka surah 63. Surah 63 itu surah apa? Al-Munafikun. Ayat 9 sampai ayat 11. Al-Munafikun itu terdiri dari 11 ayat. Allah menasihati kita di 3 ayat yang terakhir itu. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Jangan sampai harta bendamu, mobil mewahmu, rumahmu, pom bensinmu, Fortunermu, Variomu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan jika itu kamu lakukan, maka kamu termasuk orang yang merugi. Mumpung ada kesempatan, Pak. Belum tentu loh sampai tahun depan ini oleh Allah diberi umur panjang. Betul? Belum tentu. Biasanya saya dan disik. Ibu, mudah-mudahan husnul khotimah. Contoh tadi, teman saya tadi, yang kaya raya tadi, ternyata semuanya ditinggal.
Pertanyaan saya sama jawab. Ketika suami meninggal dunia, meninggalkan harta yang banyak, duwe miliar, omahe akeh, mobil akeh, sapa sing seneng? Nah. Hai. Makane Pak aja akeh-akeh duit sampean. Sing seneng bojone sampean. Bojone sampean si enom, mbok tinggali duit miliatan. Mari ngono duit induk bank dijukuk 250 juta gitu ku sepeda motor Ninja. Bong. Bong bong bong. Ditakoki tanggane, "Lah apa ning bojone sampean mati sampean tuku Ninja, sapa sing numpai?" Ayo sapa sing numpai? Jadi apa Berondong. Masya Allah, berondong. Begitu gocengan Pak, karo berondong. Berondongnya takok, yang apa? Endi kuburane bojomu? Kate diuting karo tangan gak iso Ustaz Eko, soalnya kan gocean karo sikil iki lho. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka dilanjut oleh Allah di ayat yang ke-10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqakum minas salihin. Artinya, dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata, menyesali, ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh. Penghuni kubur menyesal. Dia menangis, ya Rob, aku mohon kepadamu ya Rob, kembalikan lagi aku ke dunia ya Rob, barang sehari saja ya Rob. Fa'asodako, dia mengatakan, aku akan bersedekah, aku akan memotong hewan korban. Pertanyaan saya, apa bisa orang yang sudah mati hidup lagi? Halo? Nggak bisa. Nek jerene Ustadz Eko, bisa Ustadz. Nah, orang mati hidup lagi bisa Ustadz, kata Ustadz Eko. Di mana Ustadz? Di sinetron, TV. Dia menangis merengek-rengek kepada Allah, ya Rob, kembalikan lagi aku ke dunia lagi ya Rob. Maka Pak, nek sampean Bu, nek bojone sampean tahun iki arepe kurban, aja sampean gandoli. Halo, nah, dudukung Pak, nek iso aja korban siji Pak, sampean duwe akeh. Soal iki sing nolong awake meneh. Saya teringat Imam Ahmad dalam kitab Al-Musnad nomor 609 mengatakan bahwa besok di alam kubur itu ada 5 teman sejati yang akan menemani kita di alam kubur dengan setia. Ada 5 teman sejati yang menemani kita. Yang pertama si sholat, yang kedua si zakat, yang ketiga si puasa,
Yang keempat, si amal-amal soleh. Si amal-amal soleh ini macam-macam. Bisa berbakti pada kedua orang tua, bisa bersedekah, bisa memberi makan anak yatim, orang-orang fakir miskin. Dan yang kelima, si Al-Quran. Maka Allah tutup dengan ayat yang ke-11, walai yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Artinya, dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan Allah tidak akan menunda-nunda kematian seseorang. Tidak ditunda dan juga tidak diundur. Pas waktunya, pas harinya, Allah mengutus malaikat maut memisahkan ruh dan jasad kita. Semoga saat kita didatangi malaikat maut, kita sedar dalam ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, sudah Isya ini ya? Pas terakhir, Bapak Ibu, apakah tahun ini panjenengan punya keinginan untuk berkorban? Lalu datang was-was yang membuat Anda ragu untuk mengeluarkan uang guna membeli hewan korban? Saya ulangi. Apakah tahun ini Bapak Ibu punya keinginan untuk berkorban, kemudian was-was untuk mengeluarkan uangnya guna membeli hewan kurban untuk disembelih pada hari raya kurban? Maka ketahuilah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengganti dengan nafkah yang lebih baik. Coba sampean buka surah 34. Apa surah 34 itu? Surah Saba, ayatnya 39. Sudah ketemu Pak? Surah 34 ayat 39. Qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha min ibadihi wa yaqdiru lah wa ma anfaqtu min syai' fahuwa yuhlifu wa huwa khairur razikin. Katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan apa saja yang kamu infakkan Allah akan menggantinya, dan Dialah yang memberi rezeki yang terbaik. Allah akan mengganti hewan korban duit sampean 3,5 juta sing mbok gawe urunan tuku sapi patungan wong 7, diganti oleh Allah dengan rezeki yang lebih baik. Ini yang ngomong Allah, bukan saya. Diganti. Sampean gak percaya? Nek gak percaya sampean sesuk nang urunan. Nah, kau wabeh iki urunan. Wis. Insyaallah. Bahkan Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Muslim nomor 1029 dan Bukhari nomor 1433, apa kata Nabi? Sedekahkanlah hartamu, janganlah engkau menghitung-hitung menyimpannya tanpa mau mengeluarkannya. Jika tidak, ini kata Nabi, jika tidak, maka Allah akan menghilangkan berkah rezeki tersebut. Janganlah menghalangi anugerah Allah untukmu. Jika tidak, maka Allah akan menahan anugerah dan kemurahan untukmu. Masya Allah. Nek sampean punya kemampuan berkorban, kok terus gak sido? Allah akan menahan berkah. Tak dongakno sing teko iki kabeh insyaallah bisa menyembelih hewan kurban di bulan Dzulhijjah.
Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.